Bab 391, Tiruan Jahat Berapi-api. Meskipun dia berasal dari Akademi Shrek, Huo Yuhao masih ragu-ragu sedikit setelah dia melihat makhluk jiwa ini. Dia dengan cepat mencoba mengingat semua yang telah dia pelajari untuk mengenali apa makhluk buas ini. Ini adalah Devouring Dragon, yang juga dikenal sebagai Mini Tyrant Dragon. Tyrant Dragon dianggap sebagai salah satu yang terkuat di antara naga bumi. Naga Tyrant yang dewasa akan tumbuh setinggi lebih dari 15 meter. Di atas budidaya 10.000 tahun, mereka bahkan bisa mencapai lebih dari 30 meter. Mereka pasti dianggap sebagai salah satu binatang jiwa terbesar. Serangan fisik dan pertahanan mereka juga sangat kuat, dan mereka bisa dibandingkan dengan naga raksasa sejati. Namun, Tyrant Dragon tidak mahir dalam serangan jarak jauh. Kemampuan fisik mereka yang luar biasa juga membatasi mereka dalam aspek lain. Devouring Dragon di depan Huo Yuhao ini sangat mirip dengan Tyrant Dragon dalam hal penampilannya. Namun, mudah untuk membedakan mereka dari ukuran mereka. Devouring Dragon juga sangat bagus dalam pertahanan, tetapi itu berbeda dari Tyrant Dragon dalam arti bahwa keterampilan jiwa bawaannya sangat mendominasi. Keterampilan jiwa bawaannya disebut Devouring Heaven and Earth. Itu haus darah bawaan, itu bisa memulihkan energinya dan berkembang dengan melahap musuhnya setelah membunuhnya. Bahkan di dunia hewan buas, Devouring Dragon tidak terlalu populer. Itu karena mereka terlalu brutal. Di mata naga Devouring, setiap makhluk hanyalah target untuk membunuh dan melahap. Tidak masalah apakah seseorang adalah binatang buas atau manusia, atau apakah seseorang adalah lawan yang kuat. Itu hanya akan berhenti mengamuk setelah membunuh dan mengisi perutnya. Setelah ini, itu akan memasuki tidur nyenyak. Devouring Dragon tumbuh jauh lebih cepat daripada binatang jiwa biasa. Secara umum, mereka hanya membutuhkan 1000 tahun untuk mencapai budidaya 10.000 tahun jiwa buas biasa. Namun, mereka biasanya terbunuh ketika mereka bertemu lawan yang lebih kuat karena haus darah mereka. Terlepas dari Devouring Dragon, ada juga tipe lain dari Soul yang mengandalkan kekuatan melahap musuh mereka untuk berevolusi. Salah satu yang paling terkenal dan terkuat di antara ini adalah Dark Demon Evil Tiger. Hanya saja Dark Demon Evil Tiger memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, sedangkan kecerdasan Devouring Dragon biasanya sangat terbatas, dan itu bergantung pada nalurinya untuk membunuh. Akibatnya, Devouring Dragon dianggap lebih rendah dari Dark Demon Evil Tigers. Naga melahap ini bisa dianggap cukup besar. Dari warna sisiknya hingga panjang ekornya, mudah untuk mengatakan bahwa itu adalah naga melahap dengan budidaya dikurung 10.000 tahun. Adapun budidaya spesifiknya, kira-kira antara 10.000 dan 20.000 tahun. Pada tingkat seperti itu, kemampuan naga pemangsa agak menakutkan. Namun, naga ini tampaknya terhuyung ke depan saat maju. Sisi-sisi tubuhnya memiliki bekas luka bakar yang jelas, dan juga terlihat sangat panik. Jelas, apapun yang mengejar itu harus menjadi sesuatu yang lebih kuat. Sinar merah yang kuat ditembakkan dari belakangnya pada saat ini. Sinar merah ini sangat tebal, setidaknya selebar 1 meter. Dimanapun itu berlalu, semua rintangan langsung berubah menjadi abu terbang. The Devouring Dragon jelas bisa merasakan ancaman terhadap nyawanya, dan menyerbu ke depan dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, semua sisiknya berdiri di ujung, dan lapisan cahaya biru gelap dilepaskan dari tubuhnya, membentuk penghalang pelindung. Sinar lampu merah datang terlalu cepat, dan juga menutupi area yang luas. Sementara Devouring Dragon ini bereaksi dengan sangat cepat, itu masih membutuhkan serangan merumput. Saat cahaya biru gelapnya menyentuh sinar merah ini, pelindung cahaya pelindung terdistorsi dengan cepat, dan mulai bergelombang. Setelah ini, itu meledak seperti gelembung, dan lampu merah yang tersisa menyapu melewati punggung Devouring Dragon. Segumpal asap segera meledak. Devouring Dragon ini menjerit kesakitan dan berguling-guling di tanah sebelum melompat lagi. Kali ini, ia berbalik dan mengangkat kepalanya. Saat ia membuka mulutnya yang berdarah, ia meraung marah ke langit. Tampaknya tahu bahwa itu tidak bisa melarikan diri. Dari sikapnya, jelas bahwa ia siap untuk mati-matian dan mempertaruhkan nyawanya. Bola gas biru tua langsung terbentuk di mulutnya, dan pusat bola gas ini berwarna hitam pekat. Itu adalah keterampilan jiwa bawaannya, Devouring Heaven and Earth. Dalam sebuah wilayah yang mencakup 100 meter, semuanya berubah menjadi gelap mengerikan, dan kekuatan melahap yang mengerikan mengubah semua kehidupan di wilayah ini menjadi abu. Energi mereka habis tanpa peduli apakah mereka cacing atau tanaman.
Bagian terkuat dari surga dan bumi Devouring Dragon Devouring ini adalah serangannya. Hanya dengan keterampilan jiwa bawaan ini dan kekuatan fisiknya yang sangat besar, naga pemangsa mampu mendapatkan keuntungan absolut di depan sebagian besar makhluk jiwa. Huo Yuhao merasa tidak berdaya sekarang. Sama seperti naga Devouring ini menyerang, Huo Yuhao segera diselimuti oleh surga dan bumi Devouringnya, karena dia hanya beberapa puluh meter jauhnya. Huo Yuhao hanya merasa bahwa segala sesuatu di sekitarnya telah menjadi sangat dingin, dan kekuatan aneh dengan gila-gilaan menyedot energi hidupnya. Rasanya seolah tulang dan dagingnya akan terkoyak, dan seluruh tubuhnya akan hancur menjadi bubuk. Tentu saja, perasaan ini hanya berlangsung sesaat sebelum berakhir. Imitasi Huo Yuhao dinonaktifkan, dan lapisan emas mengisolasi aura yang mengerikan dan melahap itu. Tentu saja, Huo Yuhao juga mengungkapkan dirinya dari kondisinya yang tidak terlihat. Peniruannya bukan keterampilan menyeluruh. Terhadap bidang keterampilan efek seperti itu, dia akhirnya masih harus mengungkapkan dirinya. Huo Yuhao merasa sedikit tertekan. Apa yang sedang terjadi? Saya hanya mencoba menonton pertarungan yang intens ini, tetapi saya diseret sekarang. Saat cahaya redup menyala, Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi tak berdaya di wajahnya. Dia segera melompat ke udara dan melayang kembali seperti kepingan salju. Harapan terbesarnya adalah bahwa dua makhluk jiwa ini tidak memperhatikannya, dan akan melanjutkan pertarungan mereka. Inilah sebabnya dia mencoba yang terbaik untuk menarik kembali auranya dan menekan kehadirannya. Namun, sangat disayangkan bahwa makhluk jiwa paling sensitif terhadap manusia. Sama seperti Huo Yuhao mengungkapkan dirinya, jeritan menusuk bergema di udara. Dia juga akhirnya melihat sosok binatang jiwa kedua yang telah melepaskan sinar merah sebelumnya. Jiwa binatang ini memiliki penampilan yang sangat aneh. Itu melayang di udara, dan tampak seperti balon. Sangat disayangkan bahwa itu bukan balon, tetapi mata merah besar yang terletak 1 meter. Ada sekelompok garis-garis coklat di sekitar mata besar ini, dan ada 6 tentakel yang terkulai ke tanah, yang menopangnya di udara. Saat tentakel ini menyeret mata, mereka meninggalkan parit busuk di belakangnya. Dari 6 tentakel ini, 3 berwarna hijau, sementara 3 lainnya berwarna merah, dan mereka jelas terpisah. Ketika itu muncul, ia sudah menatap Huo Yuhao. Mata jahat, sementara itu tidak mudah mengidentifikasi naga melahap, itu jauh lebih mudah mengidentifikasi makhluk jiwa ini. Itu karena itu adalah target Huo Yuhao dalam perjalanannya ke hutan ini. Namun, Huo Yuhao sedikit tertekan, karena Evileye ini bukan jenis binatang roh yang murni spiritual meskipun tampaknya sudah sekuat raja yang berdaulat. Tampaknya merupakan campuran dari berbagai jenis. Ketika dia berada di Akademi Shrek, ada pelajaran khusus yang diajarkan tentang Evileyes. Tidak semua Evileye memiliki kemampuan yang sama. Ada berbagai jenis Evileyes. Di antara spesies Evileye, mereka yang memiliki kemampuan lebih sedikit sebenarnya lebih kuat. Ini berarti bahwa semakin sedikit keterampilan jiwa bawaan yang mereka miliki, semakin besar kemampuan mereka. Evileye Tyrant King hanya memiliki satu tipe elemen, spiritual. Itu bisa menggunakan keterampilan jiwa tipe spiritual yang tak terhitung jumlahnya dengan kekuatan spiritual yang sangat besar. Selain itu, area yang bisa diliputi dengan serangannya menakutkan, bahkan melebihi Dewa Bis, di Tian. Saat ini, Huo Yuhao dapat mengatakan bahwa Evileye ini memiliki setidaknya 3 elemen berbeda dari serangan yang telah dilepaskan sebelumnya dan dari warna tentakelnya. Itu adalah tipe spiritual, tipe api dan tipe korosif. Tentakel merahnya adalah tipe api sementara, tentakel hijaunya adalah tipe korosif. Seiring dengan mata merah besar yang menyala-nyala yang dimilikinya, jelaslah bahwa api adalah elemen utamanya. Evileye dengan budidaya melebihi 10.000 tahun dapat dianggap sebagai Evileye Tyrant. Evileye Tyrant ini sangat cocok dengan namanya. Namun, sangat disayangkan bahwa bukan itu yang dibutuhkan Huo Yuhao saat ini. Huo Yuhao membutuhkan Evileye tipe spiritual murni. Ini berarti bahwa itu haruslah Evileye yang memiliki karunia bawaan yang sama dengan Evileye Tyrant King, atau yang sebagian besar tipe spiritual dan memiliki tipe elemen tambahan lainnya. Yang terbaik adalah jika memiliki unsur-unsur lain sesedikit mungkin. Jeritan itu sebelumnya dirilis oleh Fury Evil Tyrant ini. Mulutnya ada di belakang muridnya. Saat menjerit, itu juga melayang ke depan lebih cepat. Yang aneh adalah bahwa naga pemangsa yang akan bertarung sebelumnya juga berbalik dan menghadapi Huo Yuhao dengan mulut terbuka lebar. Tentunya bukan.
Mereka telah beralih dari musuh ke teman dalam waktu yang begitu singkat, dan apakah memperlakukan saya sebagai target bersama? Huo Yuhao mengerutkan alisnya dan juga turun ke tanah. Setelah ini, dia melihat bahwa mata Fury Evil Tyrant cerah. Cincin dengan pola aneh yang aneh mulai menyebar darinya. Seolah-olah garis-garis coklat di sekitarnya telah berubah menjadi ilusi. Segala sesuatu di dalam wilayah yang membentang berdiameter beberapa ratus meter mulai berubah. Ini adalah keterampilan jiwa bawaan dari Evilleye, Spiritual Force Field. Siapapun yang kekuatan spiritualnya lebih lemah akan ditekan. Bergantung pada kultivasi dan kekuatan spiritual seseorang, ia akan mengalami intensitas yang berbeda dari pusing, kebodohan, keletihan, kesedihan, kelemahan dan kondisi-kondisi lainnya. Ini juga salah satu keterampilan pengendalian kerumunan terbaik yang mampu dimiliki Evilleyes. Ada desas-desus bahwa Spiritual Force Field Evil Emperor dapat mencakup wilayah yang membentang 30 km. Sederhananya, dia bisa menutupi setengah dari Radiant City. Ketika Fury Evil Tyrant ini melepaskan Spiritual Force Field-nya, naga devouring menyerbu ke arah Huo Yuhao. Saat itu membuka mulutnya lebar-lebar, seberkas cahaya hitam yang bersinar biru gelap di tepi menembak ke arah Huo Yuhao. Itu adalah surga dan bumi yang memuaskan. Tidak hanya dua makhluk jiwa ini berdamai, tetapi mereka bahkan mencapai kesepakatan untuk menyerang Huo Yuhao bersama dalam waktu yang singkat. Mereka juga berkoordinasi dengan baik. Jika itu adalah beberapa kaisar jiwa biasa, dia tidak akan merasa nyaman menghadapi medan kekuatan spiritual jahat api ini bahkan jika dia tidak sepenuhnya ditekan. Sayang sekali bahwa Tyrant berapi-api ini menghadapi Huo Yuhao, mata Asura yang kekuatan rohaninya jauh melebihi kekuatan jiwanya dan sudah pada standar Douluo berjudul. Sorot mata Huo Yuhao sangat dingin. Penampilannya yang teguh sama sekali tidak goyah bahkan melawan kendali Spiritual Force Field Fury Evil Tyrant ini. Karena kalian berdua sedang mencari mati, aku akan mengabulkan keinginanmu. Huo Yuhao tidak peduli dengan Devouring Dragon yang telah melepaskan surga dan bumi devouring padanya. Dia malah fokus pada Fury Evil Tyrant. Tiba-tiba, matanya berubah menjadi emas keunguan. Ya, matanya telah berubah menjadi emas keunguan yang benar-benar transparan. Segala sesuatu di sekitar mereka tampaknya melambat, dan Spiritual Force Field Fury Evil Tyrant tiba-tiba berhenti. Seolah-olah ruang di sekitarnya telah langsung dikunci. Rohani, sok, Huo Yuhao berdiri diam di tempat dan mengucapkan setiap kata dengan jeda di antaranya. Saat dia berbicara, mata api iblis berapi-api tampak dalam linglung, sedangkan naga devouring terus melepaskan surga dan bumi devouringnya. Namun, itu tersebar di tengah-tengah udara yang terdistorsi. Cincin cahaya keunguan mulai menyebar dari kepala Huo Yuhao. Lebih tepatnya, itu menyebar kedua makhluk jiwa dalam bentuk kipas. Udara diterangi dengan warna yang sama dengan cahaya keunguan emas ini berlalu. The Devouring Dragon yang sedang mengisi di depan tiba-tiba menegang dan langsung linglung. Pandangan haus darah dan gila di matanya berbalik diam. Mengikuti ini, matanya redup. Mata, hidung, mulut, dan telinganya mulai menyemburkan darah putih kemerahan. Kepalanya tidak pecah terlepas dari ledakan itu, tetapi otak dan jiwanya dihancurkan di bawah pengaruh shock spiritual Huo Yuhao yang menakutkan. Cahaya keunguan emas terus menyebar. Ketika mendarat di Fury Evil Tyrant, matanya tiba-tiba berubah menjadi emas keunguan, dan ada pandangan heran di dalamnya. Namun, cincin cahaya merah, hijau dan emas melonjak dari matanya, mencoba menahan kekuatan shock spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao mendengus dingin. Dia segera menarik shock spiritualnya sebelum memfokuskan semuanya pada Fury Evil Tyrant. Tiba-tiba, semua lampu yang menahan shock spiritual miliknya dihancurkan. Mata si api berapi-api Tyrant mulai bersinar terang dengan cahaya keunguan. Detik berikutnya, ledakan lain terjadi. Dua cincin jiwa hitam naik berturut-turut, berkedip di udara. Huo Yuhao tampaknya memiliki kekuatan hisap tak terlihat yang membimbing kedua cincin jiwa itu ke arahnya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dengan mencibir dan melambaikan tangan kanannya, membubarkan dua cincin jiwa hitam ini yang diinginkan sebagian besar tuan jiwa. Awalnya, dia tidak ingin membunuh binatang jiwa. Demi Kiwer, dia tidak ingin melakukan terlalu banyak dosa. Namun, kedua binatang buas itu telah menyerangnya dengan sekuat tenaga segera setelah mereka menemukannya. Huo Yuhao dalam kesedihan dan kesakitan karena kematian Kiwer. Saat dia melepaskan kemampuannya, dia segera membunuh lawan-lawannya. Namun,
Dia tidak berharap kekuatan spiritualnya menjadi begitu kuat saat ini. Dia tidak bergeser dari posisinya sama sekali. Dengan hanya menggunakan cincin jiwa pertama dari mata rohnya, ia melepaskan domain interferensi spiritual dan shock spiritualnya untuk membunuh dua binatang buas jiwa yang dianggap sebagai beberapa binatang buas jiwa terkuat 10.000 tahun yang ada. Standar apa yang telah dicapai kekuatan spiritualku? Huo Yuhao bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak terlalu bahagia saat ini hanya karena penanaman spiritualnya sangat kuat. Kekuatan-kekuatan spiritualnya juga telah membantu meningkatkan kemampuannya secara keseluruhan ke standar yang dia juga tidak jelas. Ini juga berarti bahwa mendapatkan cincin jiwa ketujuh akan jauh lebih sulit dari yang diharapkan. Itu pasti tidak akan mudah untuk menemukan cincin jiwa yang cocok untuk menjadi cincin jiwa ketujuh. Kultivasi spiritualnya terlalu kuat. Jika dia hanya menemukan cincin jiwa untuk menjadi sage jiwa, itu tidak akan bermanfaat bagi perkembangan masa depannya. Haruskah saya benar-benar bergerak pada Affiliate Tyrant 100.000 tahun? Namun, bisakah saya melawan Affiliate Tyrant dari kultivasi itu? Oh, tepat saat Huo Yuhao sedang merenungkan, dia tiba-tiba merasakan jejak aneh aura spiritual muncul di depannya. Setelah ini, dia langsung berbalik dan menghilang. Aura spiritual ini berasal dari Fury Evil Tyrant yang baru saja dia bunuh. Saat sosoknya melintas, Huo Yuhao segera datang ke posisi di mana Tyrant Evil Tyrant hancur berantakan. Dia melihat entitas kristal berbentuk berlian di tanah. Entitas kristal ini berwarna merah tua, dan ada pola bunga kehijauan di atasnya. Apa ini? Apakah ini inti kristal dari tiruan jahat api ini? Aura spiritual yang dilepaskannya tampaknya berasal dari ini. Jangan bilang ini semangatnya, Affiliate milik benua matahari bulan. Akibatnya, Akademi Shrek tidak memiliki banyak informasi tentang mereka. Paling-paling, hanya beberapa Affiliate biasa dengan budidaya 100 tahun atau 1000 tahun terbunuh dan dicatat di Akademi. Tidak ada informasi tentang Affiliate Tyrants 10.000 tahun. Huo Yuhao berjongkok dan mengambil entitas kristal. Dia menuangkan kekuatan spiritualnya ke dalamnya dan segera menemukan bahwa ada sisa-sisa kekuatan spiritual dalam entitas kristal ini. Dia segera tercerahkan. Sepertinya roh Affiliates akan ditingkatkan ketika mereka mencapai kultivasi tertentu sebelum membentuk kristal seperti itu. Setelah ini, asal-usul spiritual Affiliates ini akan disembunyikan dalam kristal seperti itu. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan spiritualnya yang sangat besar untuk membunuh Affiliate Tyrant sebelumnya, sedikit saja rohnya dalam kristal ini masih berhasil melarikan diri. Affiliates memang memiliki kemampuan spiritual khusus. Bahkan Tyrant Evil Tyrant yang bukan tipe spiritual murni bisa melarikan diri dengan sedikit pun rohnya jika terbunuh. Apakah rohnya yang melarikan diri memiliki ingatan? Apakah bisa menggambar Affiliate Tyrant King? Saya kira tidak. Sebagai penguasa hutan Evil Demon ini, keberadaan seperti apa kaisar jahat? Akankah dia secara pribadi menunjukkan dirinya hanya karena seseorang dari spesiesnya terbunuh? Jika dia melakukannya, dia pasti terlalu bosan. Lebih jauh lagi, Permaisuri Es dan Saudara Skydream pernah berkata bahwa Affiliate Tyrant King ini seharusnya akan menghadapi kemacetan ke-8. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan bisa menembus kemacetan ini. Jika dia tidak bisa, dia akan mati. Secara alami, dia tidak akan punya waktu untuk diganggu dengan hal sepele seperti ini. Selama Affiliate Tyrant King tidak muncul, Huo Yuhao yakin dalam menghadapi segala bentuk krisis. Affiliate mahir dalam kekuatan spiritual, tetapi begitu juga dia. Affiliate yang tidak memiliki kultivasi setidaknya 100.000 tahun tidak mungkin menimbulkan ancaman baginya. Adapun mereka yang telah melampaui budidaya 100.000 tahun, Huo Yuhao yakin bisa melarikan diri dari mereka. Tentu saja, dia tidak akan hanya menunggu di sini dengan bodoh. Bagaimana jika Affiliate 100.000 tahun benar-benar muncul? Setelah merenung sejenak, dia melayang menuju perimeter wilayah inti hutan Evil Demon ini. Dia memiliki perasaan halus bahwa tiruan jahat berapi-api yang baru saja dibunuhnya akan memberinya masalah. Firasat ini sangat jelas dan kuat. Itu berasal dari tengkorak takdir yang diperolehnya dari singa emas bermata 3. Ketika dia memusatkan pikirannya pada tengkorak ini, Huo Yuhao bisa merasakan bahwa benang yang tak terhitung jumlahnya tampaknya dilepaskan dari kepalanya, dan setiap benang tampaknya terhubung dengan takdir yang pasti akan terjadi. Mereka memberinya petunjuk. Berkat takdir membantunya mengantarkan nasib baik dan menghindari malapetaka.
Huo Yuhao curiga bahwa Wang Qiwer telah meramalkan bahwa dia akan berada dalam masalah besar sebelum dia pergi ke Sunrise City untuk menemukannya. Dengan pergi ke sana untuk menemukannya, dia akan menghadapi malapetaka karena dia. Namun, dia masih melanjutkan tanpa ragu-ragu dan mengorbankan dirinya. Ada alasan sederhana mengapa Huo Yuhao berlari keluar, hutan Evil Demon ini adalah wilayah Evilayes. Dia lebih aman semakin jauh dia dari wilayah inti. Dia harus menunggu sampai perasaan bahwa dia telah menghilang sebelum dia memasuki wilayah inti lagi. Saat ia melarikan diri, Huo Yuhao berpikir terus-menerus. Setelah selesai berkultivasi dan pindah, pikirannya masih dipenuhi dengan Wang Qiwer dan Wang Donger. Dia tidak memikirkan keadaan pikirannya saat ini. Namun, dia telah tenang setelah pertarungan barusan dan untuk sementara waktu terbebas dari kesedihannya. Sangat penting baginya untuk berpikir. Ketika dia tenang, dia mulai merasakan kondisinya saat ini. Dia menemukan bahwa laut rohaninya telah mengalami transformasi. Itu masih laut spiritual, tetapi sekarang ada pulau tambahan di dalamnya. Itu adalah pulau yang indah dan luar biasa. Pulau ini sangat besar, dan merupakan pusat dari laut spiritualnya. Ice Empress, Snow Empress, dan Sky Dream Ichewam ada di pulau ini. Ada pavilion, teras, dan halaman di pulau ini. Itu tampak seperti rumah besar milik keluarga bangsawan. Ketika Huo Yuhao melihat lebih dekat, dia tertegun. Itu karena bangunan di pulau ini sebenarnya adalah Dux Mansion. Ini adalah refleksi spiritual. Ini adalah refleksi spiritual yang muncul di laut spiritualnya setelah kekuatan rohaninya terwujud. Refleksi spiritual terjadi ketika hal yang paling mendasar dalam hatinya tercermin pada situasi tertentu. Huo Yuhao baru saja mencapai level ini dan belum tahu bagaimana menyesuaikan refleksi rohaninya. Namun, ia secara halus dapat merasakan bahwa pertumbuhan refleksi rohaninya akan menentukan arah kemampuan masa depannya. Dia masih harus memikirkan semuanya sendiri. Ketika ia mencapai tingkat ini, Huo Yuhao pada dasarnya pasti menjadi Douluo berjudul dan bahkan Douluo transenden di masa depan. Begitu dia mendapatkan cincin jiwanya yang ketujuh, pembatasan Ultimate Ice pada dirinya akan lenyap, dan kecepatan kultivasinya akan meningkat secara signifikan. Huo Yuhao baru berusia 18 tahun sekarang. Dengan kondisinya saat ini, ia dapat memiliki paling banyak 9 cincin dalam 10 tahun. Dia bisa menjadi titlet Douluo berdering 9 dengan jiwa bela diri pamungkas. Dia akan sangat kuat saat itu. Selain itu, ia memiliki kekuatan spiritual yang luar biasa. Meskipun dia memiliki jiwa bela diri Ice Ultimate, itu masih tidak bisa dibandingkan dengan mata rohnya, yang memiliki kekuatan spiritual yang besar. Qiwer, apa keterampilan jiwa yang Anda berikan kepada saya ketika Anda menyatu dengan saya? Semua yang ditinggalkan Wang Qiwer untuk Huo Yuhao ada di tubuhnya, termasuk tulang jiwa dan cincin jiwanya. Wang Qiwer telah menyebutkan sebelumnya bahwa dia memiliki kemampuan 100.000 jiwa-jiwa meskipun dia tidak setua itu, karena dia adalah kaisar binatang. Dia akan memberi Huo Yuhao 2 keterampilan jiwa dari tulang dan cincin jiwanya. Sama seperti Huo Yuhao mencoba merasakan kemampuan yang datang dengan cincin jiwa keenamnya, gelombang emosi aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Itu adalah emosi negatif, dipenuhi dengan kebencian, kemarahan, dan keinginan untuk membunuh. Ketika mereka pertama kali muncul, Huo Yuhao segera merasa seperti dia akan menjadi gila. Embusan dingin segera dilepaskan dari School of Destiny, dan meresap ke laut spiritualnya. Mereka dengan cepat menekan perasaan manik, dan dia juga berhenti bergerak. Ada sesuatu yang salah dengan lingkungannya. Pemandangannya masih sama, tetapi dia jelas bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Itu masih hutan Evil Demon, tapi Huo Yuhao merasa seolah-olah dia berada di dunia lain sekarang. Rasanya seperti dia dipaksa keluar dari dunia normal oleh semacam kekuatan aneh. Ini, Dreamwall Dreamland, kemampuan spiritual tipe domain. Huo Yuhao tercengang. Bahkan dengan kekuatan spiritualnya saat ini yang berada di ranah material konkret, emosi masih mengalir ke dalam hatinya, dan menyebabkan dia memasuki semacam dreamland spiritual. Kekuatan spiritual lawannya tidak diragukan lagi sangat kuat. Apakah dia benar-benar sangat disayangkan? Apakah dia benar-benar menarik Evilaye Tyrant King? Jika memang itu masalahnya, ia akan mati tanpa ada peluang. Saat dia memusatkan pandangannya, seluruh auranya berubah. Kekuatan spiritual yang luar biasa langsung mulai keluar dari tubuhnya dan melalui kepalanya, seperti air yang mengalir.
6 cincin jiwa dari mata rohnya berputar di sekitar tubuhnya saat bersinar terang, terutama cincin jiwa emas kemasan terakhir, yang sangat menyilaukan. Cincin cahaya terdistorsi juga mulai menyebar dari tubuh Huo Yuhao. Ketika lampu-lampu dari tubuhnya menyentuh udara dari dunia luar, Huo Yuhao tiba-tiba merasa seolah-olah telah menarik tirai terbuka, membuka jendela, dan memasuki dunia lain. Semua yang ada di sekitarnya berubah ilusi, dan mulai beriak. Setelah ini, mereka berubah menjadi tak terhitung proyeksi makhluk jiwa yang kuat melompat ke arahnya dengan gila-gilaan. Huo Yuhao tidak bergerak, dan hanya berdiri di tempatnya. Dia menutup matanya dan menekankan tangan kanannya ke dahinya. Setelah ini, dia dengan dingin berteriak, "Spiritual." Shock, nada kata kedua terdengar suram dan lebih kasar. Pada setiap kata, auranya melonjak lebih tinggi. Mengucapkan nama keterampilan jiwanya adalah kemampuan yang Huo Yuhao temukan ketika dia pergi ke budidaya tertutup di Sunrise City. Dia menggabungkan mantra dan mantra yang Electrolux berikan kepadanya dengan keterampilan jiwanya, dan menggunakan mantra itu untuk meningkatkan kekuatan keterampilan jiwanya. Dia awalnya tidak berhasil dalam penelitiannya tentang kemampuan ini. Hanya ketika kekuatan spiritualnya mencapai peningkatan kualitatif dan mencapai ranah material konkret, ia berhasil mencapai targetnya dalam upaya pertamanya menggunakan kemampuan ini. Nama-nama keterampilan jiwanya telah menjadi mantra. Meskipun itu terbatas pada shock spiritualnya sekarang, itu masih sangat bermanfaat baginya. Cahaya emas keunguan mulai menyebar dari dahi Huo Yuhao. Itu tampak seperti riak di kolam realitas. Dimanapun riak-riak ini berlalu, proyeksi yang terdistorsi itu semua hancur seperti cermin yang telah dihancurkan. Bagus, sangat bagus. Manusia yang menarik. Tidak heran Anda berani masuk ke wilayah saya. Jadi ternyata Anda mahir dalam kemampuan spiritual. Sepertinya Anda secara khusus di sini untuk memburu spesies saya. Sangat disayangkan bahwa Anda ditakdirkan hari ini, meskipun Anda adalah seorang guru jiwa tipe spiritual. Petik 2. Segala sesuatu di sekitarnya menjadi normal kembali. Huo Yuhao menggunakan deteksi spiritualnya untuk melihat ke arah mana suara itu berasal. Dia berbalik. Ketika dia melihat pemilik suara itu, dia menegakkan pandangannya, dan ekspresinya segera menjadi serius. Itu adalah Evileye yang aneh tapi kuat. Hanya dari warnanya, sudah jelas bahwa itu jauh lebih sombong daripada Fiery Evil Tyrant sebelumnya. Tubuh Evileye ini, atau lebih tepatnya mata besarnya, berwarna putih perak. Ukurannya bahkan lebih mengerikan, itu lebih dari 3 meter. The Fiery Evil Tyrant sebelumnya tampak seperti anak kecil di depannya. Huo Yuhao bahkan lebih terkejut bahwa Evileye ini memiliki 16 tentakel yang terkulai. Jumlah tentakel juga merupakan cara semi pasti untuk menentukan kekuatan Evileye. Semakin banyak tentakel yang dimiliki Evileye, semakin kuat itu. The Fiery Evil Tyrant sebelumnya hanya memiliki 6 tentakel, tapi itu sudah sangat kuat ofensif. Jika Huo Yuhao tidak menggunakan shock spiritualnya untuk menghancurkannya, dia akan merasa sangat sulit untuk menolak serangan tipe api khusus, tatapan api. Namun, Evileye ini sebenarnya memiliki 16 tentakel, dan semuanya berwarna putih perak, persis seperti tubuhnya. Ini juga berarti bahwa Evileye ini hanya memiliki 1 elemen, atau mungkin 2 elemen. Itu pasti binatang roh tipe spiritual. Adapun apakah itu memiliki elemen kedua, Huo Yuhao belum tahu. Dari skill jiwa tipe spiritual yang telah dilepaskan sebelumnya, itu kemungkinan berasal dari garis keturunan yang sama dengan Kaisar Jahat. Evileye dari garis keturunan ini murni dari unsur spiritual, dan mereka memegang status yang sangat tinggi di antara Evileye sebagai yang paling mulia. Selain itu, kemampuan mereka sangat kuat. Huo Yuhao beruntung. 100.000 tahun. Apakah ini Evileye Tyrant yang 100.000 tahun? Huo Yuhao memutar ujung bibirnya. Bukankah saya terlalu beruntung? Saya mendapatkan apapun yang saya inginkan. Hanya saja saya harus bisa menangani hidangan ini yang telah disajikan kepada saya. Dan sepertinya itu tidak akan mudah. Kita hanya akan tahu siapa yang mati dan siapa yang hidup setelah bertarung. Meskipun ini krisis, itu juga sebuah peluang. Jika ini adalah Evileye 100.000 tahun dari jenis yang berbeda, Huo Yuhao mungkin baru saja melarikan diri. Dia tidak cukup terampil untuk melawan binatang jiwa ratus ribu tahun sekarang. Namun, segalanya berbeda jika Evileye ini benar-benar tipe Evileye yang murni spiritual. Kekuatan jiwa Huo Yuhao tidak bisa dibandingkan dengan lawannya,
Tetapi dia yakin dalam menghadapi Evileye yang 100.000 tahun seperti itu, mengingat kultivasi spiritualnya. Selain itu, dia bahkan mewarisi kemampuan Kaisar Binatang Wang Qiwer. Sampai batas tertentu, dia memiliki sebagian dari kemampuan Kaisar Bis, meskipun dia adalah manusia. Huo Yuhao secara alami tidak akan diam dan mengobrol dengan lawan yang kuat. Ketika dia berbicara, dia sudah bergerak. Dia tahu pentingnya memanfaatkan peluang yang diberikan kepadanya. Putih, ungu, hitam, 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 mawar emas. 6 cincin jiwa naik berturut-turut. Ketika Evileye Tyrant yang berusia 100.000 tahun ini melihat cincin jiwanya yang berwarna emas mawar, muridnya sedikit menyusut. Sama seperti bagaimana manusia mengenal binatang buas, Evileye Tyrant yang berumur ratusan ribu tahun ini secara alami memahami tuan jiwa manusia, mengingat kultivasinya. Keberuntungan Huo Yuhao terlalu bagus. The Tyrant Evil Tyrant yang telah dia bunuh sebelumnya adalah selir Evileye Tyrant ini. Rusaknya semangat yang dimiliki oleh Fire Evil Tyrant melarikan diri mungkin tidak cukup untuk membangkitkannya, tetapi itu cukup untuk menginformasikan Evileye Tyrant ini dari lokasi Huo Yuhao. Karena selirnya telah terbunuh, Evileye Turan ini secara alami geram. Dia dengan cepat mengejar Huo Yuhao, yang juga merupakan alasan mengapa Huo Yuhao merasakan perasaan menekan dan tak menyenangkan di hatinya. Saat cincin jiwanya naik, mata Huo Yuhao cerah, dan cincin jiwanya yang pertama bersinar dengan cahaya putih. Matanya segera berubah menjadi emas keunguan, dan 2 garis cahaya keabuan, keemasan melesat ke arah Evileye Tyrant. Setelah kekuatan spiritualnya mengalami peningkatan kualitatif, Huo Yuhao mampu memanipulasi shock spiritualnya dan menjadikannya tipe domain atau searah. 2 garis cahaya keunguan emas langsung melesat ke depan beberapa ratus meter dan mendarat di Evileye Tyrant. Murid Evileye Tyrant ini melebar, dan cincin pola cahaya perak mulai menyebar keluar dari tubuhnya. Sebagai binatang roh tipe spiritual peringkat atas, itu jelas menyadari bahwa keterampilan jiwa tipe spiritual yang kuat tidak dapat dihindari, dan karenanya bahkan tidak repot menghindar. Sama seperti Huo Yuhao percaya diri dengan kekuatan spiritualnya sendiri, ia tidak takut menghadapi jiwa kaisar, mengingat kultivasinya. Meskipun bisa mengatakan bahwa Huo Yuhao agak aneh, dan dia bisa keluar dari kontrol spiritualnya, masih tidak menganggap Huo Yuhao sangat tinggi. 2 garis cahaya keunguan emas berhenti di udara ketika mereka bertabrakan dengan cincin pola cahaya perak, segera menciptakan gelombang energi yang bergelombang. Huo Yuhao dan Evileye Tyrant ini berada di kedua ujung badai spiritual yang meletus di antara mereka berdua. Karena Huo Yuhao adalah orang yang memulai serangan, badai spiritual ini lebih terkonsentrasi di sekitar Evileye Tyrant. Penghancuran badai spiritual ini berbeda dari kemampuan destruktif kekuatan jiwa. Saat mengamuk, udara antara Huo Yuhao dan Evileye Tyrant melengkung drastis, dan semuanya tampak berubah tidak nyata. Semua pabrik di wilayah itu mulai layu pada tingkat yang mengkhawatirkan. Mereka tidak dihancurkan secara langsung, tetapi struktur internal mereka kacau karena pengaruh kekuatan spiritual yang saling bertentangan, dan integritas biologis mereka terpengaruh. Undulasi perak mulai menjadi lebih kuat. Mereka mulai berdengung, dan serangkaian ledakan spiritual yang mengerikan terjadi. Intimidasi kekuatan ledakan dilepaskan ke arah acak. Tanaman layu hancur dan tersebar di mana-mana. Huo Yuhao menggeliat seperti daun layu dan terlempar ke belakang saat ia menderita gelombang kejut dari ledakan ini. Tidak ada ekspresi di wajahnya, tetapi cahaya redup melintas di matanya. Dia menutup matanya saat cincin jiwa ketiga dan keempatnya bersinar berturut-turut. Kepala kerangka putih muncul di atas Evileye Tyrant. Bahkan dengan kemampuannya, itu masih dipengaruhi oleh enfiblement Huo Yuhao bahkan ketika itu melawan kekuatan spiritualnya. Bab 392, Penindasan Lengkap. Mata Asura mengungkapkan mungkin, Evileye Tyrant hendak menyerbu dengan kecepatan penuh tetapi tiba-tiba melambat di udara. Pusaran air keemasan suram muncul di atas matanya ketika berhenti sepenuhnya di tempatnya. Enfiblement massa, kebingungan spiritual. 2 keterampilan jiwa tipe kontrol dilepaskan, sepenuhnya mengungkapkan kemampuan kontrol besar Huo Yuhao. Meskipun Evileye Tyrant tampaknya sedikit bingung, itu tampak lebih tidak berperasaan dan ganas. Auranya melonjak seolah yakin akan menghancurkan Huo Yuhao di saat berikutnya. Yang benar adalah bahwa itu benar-benar percaya diri. Sementara serangan spiritual Huo Yuhao kuat, itu bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan jiwa Huo Yuhao bahkan belum setingkat jiwa Sage 7 cincin. Huo Yuhao jauh lebih rendah dibandingkan dengan itu.
Bahkan seorang Douluo Transcendent akan merasa sulit untuk melawan Affiliate Tyrant yang berumur 100.000 tahun. Tidak ada guru jiwa yang bersedia menghadapi kekuatan spiritual yang luar biasa dan keterampilan jiwa bawaan dari binatang buas yang berusia ratusan ribu tahun ini. Meskipun Affiliate Tyrant ini baru saja menembus ke tingkat budidaya 100.000 tahun, ia memiliki garis keturunan paling murni dari Affiliates. Itu juga benar-benar percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Sementara itu tertegun bahwa kekuatan spiritual Huo Yuhao berada di dunia material beton seperti itu. Ia yakin menghancurkan Huo Yuhao karena kesenjangan besar antara kemampuan mereka secara keseluruhan. Satu atau dua keterampilan jiwa tipe kontrol hanya bisa menahannya untuk sementara waktu. Saat melepaskan kekuatan penuhnya, dia yakin bisa dengan mudah mengalahkan manusia lemah ini. Namun, itu tidak tahu bahwa itu telah membuat kesalahan yang dilakukan sebagian besar makhluk jiwa ketika menghadapi tuan jiwa manusia, ia telah meremehkan lawannya. Kadang-kadang, kemampuan master jiwa tidak dapat sepenuhnya dijelaskan dengan menggunakan jumlah cincin jiwa yang mereka miliki. Meskipun ini hanya kejadian langka, makhluk jiwa akan berada dalam kesulitan besar jika bertemu dengan guru jiwa seperti itu. Dua keterampilan jiwa tipe kontrol digunakan pada Affiliate Tyrant ini secara berurutan, dan udara di depan Huo Yuhao bengkok dan terdistorsi. Huo Yuhao mengganggu indera spiritual Affiliate Tyrant ini. Kali ini, gangguannya tidak mencakup area yang luas, tetapi hanya titik kecil di depannya. Dia menggunakannya untuk memblokir pengamatan Affiliate Tyrant tentang dia. Bagi Affiliate Tyrant, tubuh Huo Yuhao tampak memutar-mutar dan membungkuk. Itu tidak mungkin melihat apa yang dilakukan Huo Yuhao di bawah pengaruh Mass Enfeeblement dan Spiritual Confusion. Namun, itu sama sekali tidak khawatir. Itu berhasil mendapatkan kembali gerakannya di detik berikutnya. Selanjutnya, sudah disiapkan sebelumnya. Sementara dua keterampilan jiwa tipe kontrol Huo Yuhao telah berhasil berpengaruh padanya, efeknya tidak akan sebaik di masa depan. Sosoknya yang besar sekarang terbang dengan kecepatan yang sangat cepat dan sama sekali tidak terhalang karena semua rintangan telah dihancurkan oleh badai spiritual sebelumnya. Saat terbang, pola perak di sekitar matanya mulai bersinar terang. 16 tentakelnya terbuka lebar, dan setiap tentakel berkedip dengan cahaya perak yang intens. Semua makhluk hidup, termasuk tanaman, segera bertemu dengan bencana begitu mereka menyentuh tentakelnya karena tentakelnya dapat melahap roh. Begitu mereka menabrak sesuatu yang hidup, mereka bisa melepaskan ledakan spiritual yang akan memasuki tubuh lawan dan menghancurkan dunia spiritual mereka. Setelah itu akan melahap roh lawannya yang hancur dimakan untuk memberi makan dirinya sendiri. Affiliate Tyrant yang berdarah murni seperti dirinya sendiri tidak perlu menelan makanan apapun. Yang dibutuhkan adalah kekuatan spiritual murni. Huo Yuhao tampak sangat menyehatkan. Saat ini, sorot matanya berubah dari kesombongan menjadi keserakahan. Setiap Affiliate akan sangat senang melihat tonik yang tepat di depan mereka. Sinar mengerikan cahaya perak selebar 3 meter ditembakkan dari mata Affiliate Tyrant ini di saat berikutnya. Affiliate tatap. Ini adalah salah satu keterampilan jiwa ofensif bawaan terkuat dari Affiliate Tyrant dan kemampuan paling menakutkan dari Affiliate Tyrant tipe spiritual murni. Efeknya mirip dengan kejutan spiritual Huo Yuhao, kekuatannya bervariasi tergantung pada kemampuan Affiliate Tyrant melepaskannya. Ada rumor bahwa Kaisar Jahat telah menggunakannya pada Dewa Binatang di Tian sekali, menyebabkan di Tian berhenti bergerak selama sekitar 5 detik. Dalam 5 detik itu, dia hanya bisa secara pasif menerima pukulan dari Kaisar Jahat. Memori ini datang dari Wang Qiwer. Sinar besar cahaya perak dengan cepat ditutup pada Huo Yuhao. Affiliate Tyrant sengaja bermurah hati dan tidak melepaskan kekuatan penuhnya. Itu takut bahwa itu tidak akan bisa melahap semangat Huo Yuhao jika dia dihancurkan. Namun, tiba-tiba terlihat mata terbuka ketika sinar cahaya perak itu kurang dari 1 meter dari Huo Yuhao. Itu adalah mata vertikal yang ditutupi dengan pola Sun Rose Gold, dan melepaskan cahaya hitam dan putih. Cincin jiwa mawar emas Huo Yuhao bersinar pada saat yang sama. Bukan hanya ini, tetapi roda cahaya tiba-tiba bersinar di belakang Huo Yuhao. Roda cahaya ini tampak sangat aneh. Meskipun itu adalah wujud ilusi yang terbentuk dari cahaya, tampaknya ada pola yang terukir di atasnya. Itu adalah gambar singa emas bermata 3, dan naga emas yang menari. Sinar besar cahaya perak menghantam tubuh Huo Yuhao saat roda cahaya mawar emas muncul. Adegan yang sangat aneh muncul pada saat berikutnya. Tubuh Huo Yuhao berubah ilusi,
dan seberkas cahaya perak melewati tubuhnya. Sinar cahaya perak ini berlangsung selama beberapa detik sebelum menghilang. Ketika mulai, sebuah koridor beberapa ratus meter panjangnya terbentuk di hutan, dikelilingi oleh tanaman layu. Sosok ilusi Huo Yuhao berubah nyata lagi setelah seberkas cahaya perak melewati tubuhnya. Dia tidak terluka sama sekali. Satu cahaya hitam dan satu cahaya putih keluar dari Eye of Destiny miliknya. Evillea Tyrant yang berumur 100.000 tahun terkejut bahwa Huo Yuhao mampu bertahan dari tatapan Evillea-nya tanpa terluka sama sekali, dan dikejutkan oleh dua garis cahaya ini. Rasanya sedikit pusing sebelum kembali normal. Sepertinya tidak ada yang terjadi sama sekali. Namun, Huo Yuhao bisa melihat bahwa matanya tidak lagi berwarna perak. Sekarang hitam dan putih. Dunia yang dilihat Huo Yuhao berbeda dari dunia yang dilihat Evillea Tyrant ini. Di matanya, dia awalnya melihat banyak takdir di sekitar Evillea Tyrant ini. Namun, mereka telah tersentak pada saat ini. Bukan hanya ini, tapi Evillea Tyrant ini juga melemah dengan kecepatan yang mengejutkan. Bukan hanya kekuatan jiwanya yang melemah, tetapi juga kekuatan spiritualnya. Mata takdir Huo Yuhao kembali ke mawar emas dan lapisan riak emas yang terdistorsi mulai menyebar dari mata takdir Huo Yuhao. Ketika lapisan aneh dari rose gold ini muncul, semua yang ada di sekitar mereka juga berubah menjadi rose gold. Dengan pengamatan cermat, bahkan debu yang berterbangan di udara berhenti ketika riak-riak emas naik di atasnya. Evillea Tyrant ini sangat sensitif dan merasa ada sesuatu yang salah. Secara tidak sadar, ia mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk melepaskan keterampilan jiwanya. Namun, ia menemukan bahwa ia tidak bisa melakukan apa-apa, dan bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya. Itu seperti kekuatan spiritualnya telah membeku. Yang paling menakutkan adalah akhirnya menemukan ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Itu bisa merasakan aura hitam dan putih di atasnya. Itu menjerit tragis dan berjuang. Ia ingin terbebas dari rasa takut yang semakin memuncak. Itu berhasil, karena dua keterampilan jiwa yang digunakan Huo Yuhao hanya bisa menahannya masing-masing untuk 1 detik. Ketika digabungkan, mereka masih bisa menahannya selama 3 detik. Mengubah serangannya, Huo Yuhao juga mengedarkan kekuatan jiwanya. Riak mawar emasnya tidak terlepas dengan cepat. Mereka hanya berhasil mencapai Evillea Tyrant setelah 3 detik berlalu. Saat ia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya, Evillea Tyrant mencoba untuk mundur tanpa ragu-ragu. Namun, ia menemukan bahwa itu bergerak dengan kecepatan menyedihkan seperti seluruh tubuhnya memburuk. Yang lebih mengerikan lagi adalah ada sepotong granit tambahan di tanah saat ini, sepotong granit yang tampaknya secara ajaib selamat dari bentrokannya dengan Huo Yuhao sebelumnya. Potongan granit ini tidak terlalu besar, tetapi masih menabraknya ketika dia berusaha menghindari serangan Huo Yuhao. Meskipun segera menghancurkan batu berkeping-keping, tubuhnya masih berhenti tanpa kendali. Itu juga pada saat ini bahwa riak mawar emas mencapai tubuhnya. Tubuhnya langsung membeku, dan sekarang ada lapisan mawar emas di atasnya. Huo Yuhao menambahkan lebih banyak warna pada tubuhnya saat mereka bertarung, dan berhasil melakukannya setiap kali. Riak emas naik menyebar beberapa ratus meter sebelum berhenti. Dalam wilayah ini yang sekarang membentang berdiameter 500 meter, lautan emas mawar yang melayang di udara tampak muncul, dengan Huo Yuhao di tengahnya. Langit di atas hutan Evil Demon tiba-tiba berubah suram. Namun, awan gelap memantulkan cahaya keemasan di tengah-tengah kesuraman ini. Ledakan spiritual, Huo Yuhao berteriak dingin. Om. Riak emas naik mulai bergetar, tetapi mereka sangat lembut dan tidak menyebabkan kerusakan. Bahkan bagian-bagian hutan yang jauh dan terkena dampaknya tidak menderita sama sekali. Namun, keriput mulai muncul di mata Evillea Tyrant ketika getaran ini mencapai itu. Setelah itu, tubuhnya mulai bergetar hebat. Bu. Serangkaian suara aneh terdengar, di suatu tempat antara bermunculan dan bertiup. Lubang meledak di tubuh Evillea Tyrant, dan gas perak mengalir dari luka-luka itu. Rasanya seperti balon besar baru saja muncul terbuka di beberapa tempat sekaligus. Selama ini, mata Evillea Tyrant dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Dia tidak bisa percaya bahwa kekuatan spiritual lawannya bisa menyakitinya meskipun memiliki kultivasi yang lebih tinggi. Ini benar-benar luar biasa. Huo Yuhao menggosok dahinya dengan tangannya. Pola sinar matahari di sekitar Eye of Destiny-nya berkobar dengan cahaya, dan seberkas cahaya mawar emas melesat keluar. Garis cahaya ini sepertinya berasal dari dunia lain.
Itu menghilang saat itu ditembakkan dari mata takdir Huo Yuhao. Ketika itu muncul lagi, itu tepat di depan Evillea Tyrant. Cahaya perak berdarah berceceran di tanah. Garis cahaya mawar emas telah menembus mata Evillea Tyrant, dan hanya meninggalkan sisa-sisa di luar. Tubuh Evillea Tyrant bergetar tak terkendali sekarang. Meskipun darah peraknya berhenti berceceran, masih mengalir keluar tak terkendali dari luka pada Evillea Tyrant. Bahkan pada tahap ini, Huo Yuhao tidak berani menurunkan penjagaannya. Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi binatang jiwa 100.000 tahun. Lampu bersinar terang di punggungnya, dan pendorong jiwa mendorongnya ke depan. Dalam sekejap, dia melakukan perjalanan beberapa ratus meter dan tiba di depan Evillea Tyrant. Pandangan dingin di matanya berubah lembut, dan mereka sekarang dipenuhi dengan ingatan. Dia mengepalkan tangan kanannya di pinggangnya, dan semua cahaya di langit dan bumi tampak berkumpul menuju kepalan tangannya. Matanya, termasuk matanya yang vertikal, bersinar terang pada saat ini. Sebuah gelombang spiritual yang kuat menyebabkan celah tipis yang tak terhitung jumlahnya muncul di ruang sekitarnya. Fist of Remembrance, sebuah tinju yang berisi perasaan zikir yang melonjak. Ledakan, tinju Huo Yuhao menghantam ruang kosong, dan seberkas besar cahaya keemasan menghantam tubuh Evillea Tyrant. Celah spasial yang tak terhitung mulai berpengaruh pada tubuhnya. Mereka dikombinasikan dengan jiwa dan kekuatan spiritual Huo Yuhao, menyebabkan ledakan lain terjadi. Luka besar sepanjang lebih dari 1 meter muncul di mata Evillea Tyrant. Itu telah langsung menembus. Penindasan spiritual yang dilepaskan Evillea Tyrant di sekitar tubuhnya berhenti, dan 16 tentakelnya membeku di udara. Huo Yuhao gemetar, tetapi dia dengan cepat berhasil menstabilkan dirinya. Garis cahaya keemasan terbang kembali dari luka besar ini di mata Evillea Tyrant dan mendarat di tangannya. Itu adalah tombak naga emas, yang dulu milik Wang Qiwer. Energi kehidupan yang luar biasa melonjak menuju Huo Yuhao melalui tombak. Bagian tombak yang diambil dari Evillea Tyrant membawa cahaya perak, karena terus mengeluarkan energi kehidupan Evillea Tyrant dan memberinya makan. Warna wajah pucat Huo Yuhao perlahan kembali normal. Namun, dia memikirkan sesuatu, dan dengan cepat mengambil langkah ke depan. Dia meraih tombak dengan tangan kiri dan melambaikan tangan kanannya. Dark Golden Terror Claw-nya muncul dan mencakar seberkas cahaya perak yang akan bangkit dan melarikan diri. Bab 393, Kemarahan Kaisar Jahat. Itu adalah tubuh kristal perak, dan ada undulasi spiritual yang sangat padat di dalamnya. Dark Golden Terror Claw milik Huo Yuhao sangat tajam, tetapi bahkan itu tidak dapat menghancurkan kristal ini. Kekuatan spiritual yang berkembang dan sangat besar itu langsung ditarik ketika kristal perak bersinar dan berkedip. Sangat sulit, Huo Yuhao mengangkat tombak naga emasnya dengan tangan kiri dan menusuk kristal perak itu, tetapi bahkan tombak itu tidak melakukan apapun terhadapnya. Kristal perak memiliki penghalang spiritual yang kuat melindunginya. Karena itu masalahnya, Life Guardian Blade saya yang pandai mengkonsumsi energi kehidupan mungkin juga tidak bisa melakukan apa-apa. Namun, jika asal spiritual Anda tersembunyi di dalam, apakah Anda benar-benar berpikir tidak ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Huo Yuhao tidak berusaha membasmi Evillea Tyrant dengan kejam ini. Tubuh Evillea Tyrant telah terbunuh, tetapi karena cincin jiwa tidak muncul, itu berarti binatang jiwa tidak benar-benar mati. Selain itu, Huo Yuhao benar-benar membutuhkan cincin jiwa ketujuh. Musuhnya adalah orang yang mengejarnya dan menyerangnya lebih dulu, dan dengan demikian ia tidak merasa tindakannya tidak pantas sama sekali. Mungkin saja tidak ada orang lain di dunia ini yang berguna seperti Huo Yuhao dalam hal berurusan dengan roh. Mantra yang tak terduga disuarakan sebagai nyala api putih bersih secara bertahap terbentuk di depannya. Bola api kecil ini hampir tidak memiliki kehangatan sama sekali, tetapi secara bertahap menjadi material. Kristal perak, yang tidak takut pada Dark Golden Terror Claw milik Huo Yuhao atau tombak naga emasnya sebelum ini, mulai berkedip-kedip dengan penuh semangat setelah nyala putih ini muncul. Suara Evillea Tyrant yang bingung dan jengkel terdengar. Kamu mati jika kamu berani membunuhku. Ayah saya akan membalas saya, dia akan membalas saya. Jika Anda membiarkan saya pergi, saya bisa menjamin Anda keluar dengan aman dari sini. Tidak, jangan lakukan itu. Petik 2. Huo Yuhao sepertinya tidak bisa mendengar suaranya sama sekali. Dark Golden Terror Claw-nya menekan kristal perak ke bawah, dan sekelompok kecil api putih melayang ke kristal perak begitu saja. Kristal perak putih itu begitu keras dan tangguh,
tetapi tangisan yang menyakitkan dan melengking bisa terdengar ketika nyala putih yang sangat sederhana menyentuhnya. Kristal perak yang keras mulai pecah seperti es mencair dan salju, dan aliran udara keperakan bisa terlihat muncul dari dalam. Namun, tidak ada yang bisa lolos dari nyala putih, dan setiap gumpalan diserap dan dibakar. Ini adalah api yang memurnikan, dan api ini dirancang khusus untuk memurnikan roh. Roh-roh akan naik ke udara setelah kematian, dan jika mereka tidak menghilang dengan sendirinya, mereka cenderung menjadi roh pendendam. Api pemurnian ini adalah obat sempurna untuk melawan roh dendam, dan roh seperti itu akan benar-benar diimbangi oleh api pemurnian, tidak peduli berapapun pangkatnya. Huo Yuhao mungkin satu-satunya orang di seluruh benua Douluo yang bisa melepaskan Purifying Flames secara langsung. Lebih jauh lagi, dia hanya bisa menyalurkan Purifying Flames dalam periode waktu yang singkat setelah kekuatan spiritualnya diangkat ke dunia material beton. Cincin jiwa merah darah akhirnya dilepaskan setelah kristal perak meleleh sepenuhnya. Huo Yuhao tertegun sejenak saat dia menatap cahaya cincin jiwa ini dan kemudian mengerutkan bibirnya dengan erat. Dia tidak terburu-buru untuk menyerap cincin jiwa ini. Sebagai gantinya, dia menggunakan tombak naga emasnya untuk mencari bangkai Affiliate Tyrant, dan dia dengan cepat menemukan tengkorak perak kecil dan halus. Sama seperti Skydream Ichewom dan Ice Jade Empress Scorpion berkata, Affiliate Tyrants hampir selalu menghasilkan tulang tengkorak jika mereka menghasilkan satu karena seluruh tubuh jiwa binatang itu pada dasarnya hanya kepala. Tepat saat Huo Yuhao bersiap untuk mengambil tulang tengkorak ini dan membawanya kembali ke teman-temannya, mata takdir di dahinya tiba-tiba menyala. Sinar cahaya keemasan meledak dan mendarat di tengkorak perak. Tengkorak perak itu segera ditutupi dengan warna emas mawar sebelum terbang menuju mata takdir Huo Yuhao. Tengkorak itu menyusut dengan cepat saat ditarik ke udara. Ini adalah, Huo Yuhao merasakan sedikit kedinginan di antara kedua alisnya ketika gelombang kekuatan spiritual yang kaya dan kuat membanjiri laut spiritualnya. Pada saat berikutnya, gelombang kekuatan spiritual ini dipadatkan oleh keberadaan lain yang bahkan lebih mendominasi dan menguasai. Dan setelah itu, sensasi baru saja berhenti. Ekspresi wajah Huo Yuhao langsung menjadi sedikit aneh. Sensasi yang baru saja dirasakannya membuatnya merasa seolah-olah Eye of Destiny-nya telah melahap tengkorak Affiliate Tyrant. Tidak, itu tidak dimakan oleh Eye of Destiny-ku. Seharusnya dimakan oleh tulang tengkorak singa emas tiga mata Kiwer, kan? Huo Yuhao tiba-tiba teringat kesannya ketika dia pertama kali bertemu Wang Kiwer, saat dia masih menjadi singa emas bermata tiga. Saat itu, dia tampaknya mengkonsumsi otak makhluk jiwa lain sebagai makanan, jadi apakah tulang tengkorak yang berasal darinya juga memakan tulang tengkorak lainnya? Apa yang akan terjadi setelah memakannya? Apakah ini berarti bahwa bagian dari kesadaran Kiwer tetap ada? Ketika Huo Yuhao menyadari bahwa sisa-sisa kesadaran Wang Kiwer masih tersisa, hatinya mulai memanas. Namun, dia belum merasakan tulang tengkoraknya ketika suara Skydream Ichewom terdengar di benaknya. Kita tidak bisa tinggal lama di sini. Serap cincin jiwa dan pergi. Petik 2. Iya nih, dia jauh di dalam hutan Evil Demon, dan tidak ada orang di sekitarnya untuk melindunginya. Dia tidak bisa tinggal lama di sini. Huo Yuhao membalik pergelangan tangan kanannya saat dia berpikir sampai titik ini, dan alat jiwa kecil yang halus muncul di tangannya. Alat jiwa ini berwarna merah darah dan tampak seperti diukir dari tubuh kristal khusus. Ada banyak pola canggih di situ. Huo Yuhao menekan permukaan alat jiwa, dan seluruh alat jiwa bulat menyala sebagai lingkaran demi lingkaran cahaya merah meluas keluar. Lingkaran ini dengan cepat menyentuh cincin jiwa merah darah yang melayang di udara. Gelombang merah itu bertindak seolah-olah mereka secara instan telah menemukan target, dan membungkus diri mereka di sekitar cincin jiwa. Anehnya, cincin jiwa berwarna merah darah itu tidak berbentuk dan tidak memiliki substansi, tetapi sebenarnya ditarik oleh gelombang merah itu dan dengan cepat diserap ke dalam alat jiwa kecil yang halus itu. Ini sangat berguna. Guru Xuan benar-benar jenius di antara para jenius. Huo Yuhao berseru dengan kagum di dalam sebelum dia melompat ke udara dan melonjak ke kejauhan. Alat jiwa yang baru saja ia gunakan disebut alat penyimpanan cincin jiwa. Itu tidak terlalu besar dan hanya terbuat dari logam yang paling langka. Xuan Ziwen telah secara eksplisit membuat alat jiwa ini untuk Huo Yuhao setelah dia membawa semua logam langka itu kembali dari kota Radiant. Alat jiwa ini adalah kelas 8. Itu bisa menggunakan undulasi khusus tertentu dari logam penyusunnya di bawah bimbingan dari susunan formasinya untuk sementara menyimpan cincin jiwa.
Itu bisa menyimpan maksimal 9 cincin jiwa sekaligus, dan cincin jiwa ini bisa dipertahankan dan disimpan selama 1 minggu. Alat jiwa ini terlalu mahal untuk dibuat secara massal, sebuah produk penelitian Xuan Ziwen. Saat itu, Xuan Ziwen telah menggunakan produk penelitian ini untuk menjadi peneliti utama Hall Virtues Virtue. Sangat disayangkan bahwa bahan yang dibutuhkan alat jiwa ini terlalu mahal. Membuat alat jiwa ini juga sangat sulit karena itu adalah alat jiwa kelas 8. Itu praktis dan bermanfaat, tetapi kegunaannya masih jauh dari betapa mahalnya kerajinan alat jiwa ini bagi banyak orang. Xuan Ziwen diakui untuk penelitiannya, tetapi produk penelitiannya tidak dipromosikan atau dipopulerkan dalam Kekaisaran Sun Mun. Secara praktis, itu tidak bisa dipromosikan sama sekali. Tanda pisah tanda hubung. Huo Yuhao akhirnya mulai bersantai saat dia terbang. Tiba-tiba, rasa bahaya yang tak terlukiskan menakutkan perlahan-lahan naik dari belakangnya. Suara yang kuat dan berani dipenuhi dengan amarah menggelegak tampaknya bergema dari setiap sudut hutan Evil Demon. Siapa? Siapa yang membunuh anakku? Siapa itu? Suara ini murni diproyeksikan sebagai pemikiran melalui kekuatan spiritual, dan baik manusia maupun binatang buas dapat dengan jelas merasakan kemarahan, bersama dengan kekuatan spiritual suara yang tak tertandingi dan menakutkan. Lebih dari sepertiga dari hutan Evil Demon mulai berputar dan memutarbalikkan, meskipun tanaman tidak terluka atau rusak. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya mencengkeram kepala mereka kesakitan pada saat ini dan jatuh ke tanah. Tubuh Huo Yuhao melambat dengan jelas, dan hatinya dipenuhi rasa takut. Huo Yuhao tidak terlalu memikirkannya ketika dia mendengar Evil Tyrant mengklaim bahwa ayahnya akan membalas dendam padanya dan percaya bahwa Evil Tyrant hanya mencoba mengancamnya. Seekor binatang buas yang sudah dikalahkan 100.000 tahun memanggil ayahnya, itu terlalu menggelikan. Namun, setelah dia tenang dari pertarungan, dan dengan lolongan marah itu, dia tiba-tiba menyadari sesuatu. Mungkin ada seseorang di hutan Evil Demon yang bisa menjadi ayah bis 100.000 tahun, yang bisa jadi ayah Evil Tyrant ini. Dengan usia dan peringkat kultivasi entitas itu, apakah itu tidak sesuai dengan tagihan? Huo Yuhao sebenarnya sangat beruntung. Dalam hal mendapatkan cincin jiwa, tidak ada binatang jiwa lain yang lebih cocok untuknya daripada yang dia gunakan dengan segenap kekuatannya untuk membunuh. Namun, peruntungannya sangat baik, sehingga tidak bisa dipercaya, binatang jiwa yang baru saja ia bunuh adalah putra bungsu dari diktator sejati Evil Demon Forest, binatang buas nomor 1 Kekaisaran Sun Mun, dan buas nomor 2 di seluruh benua Kekaisaran, dan buas nomor 2 di seluruh benua Eropa, Beast, Evil Tyrant King, yang juga dikenal sebagai Kaisar Jahat. Meskipun Huo Yuhao telah mencegat asal spiritual Evil Tyrant yang berumur 100.000 tahun itu, kekuatan spiritual yang menakutkan dari Kaisar Jahat memungkinkan dia untuk memelihara hubungan spiritual dengan setiap anak-anaknya. Asal-usul spiritual Evil Tyrant secara alami dilenyapkan setelah Huo Yuhao membunuhnya, dan meskipun Kaisar Jahat tertidur nyenyak, bagaimana mungkin ia tidak terkejut ketika salah satu aura anak-anaknya tiba-tiba menghilang. Itulah alasan Kaisar Jahat berseru dengan sangat marah. Kulit kepala Huo Yuhao mulai mati rasa, dan rambutnya mulai meranggas ketika dia menebak dari siapa suara mengerikan itu berasal. Dia tidak berani menahan diri lagi dan mengaktifkan semua yang dia miliki saat dia terbang maju dengan sekuat tenaga. Pada saat ini, banyak binatang buas yang ketakutan oleh raungan ganas Kaisar Jahat, dan beberapa binatang buas maju untuk mencegatnya. Hati Huo Yuhao sedikit bengkok. Dia tidak tahu mengapa peruntungannya dalam beberapa hari ini begitu mengerikan. Bahkan setelah pengorbanan Kiwer yang menguntungkan, fakta ini tidak berubah. Namun, sekarang jelas bukan saatnya untuk pengaduan dan kebencian. Huo Yuhao terus terbang dengan setiap ons kekuatannya saat dia melepaskan semua kekuatan spiritualnya. Dia mengaktifkan imitasi dan interferensi spiritual ke tingkat tertinggi mereka untuk menutupi dirinya. Harapan kuatnya adalah bahwa kebangkitan Kaisar Jahat membutuhkan proses dan bahwa itu tidak dapat mengunci dirinya begitu terbangun. Apa yang terjadi membuktikan bahwa pikirannya luar biasa, tetapi kenyataan itu kejam. Pilar merah besar melonjak ke langit di daerah terdalam hutan Evil Demon. Pilar merah itu berdiameter lebih dari 100 meter, dan bahkan orang-orang di luar hutan Evil Demon bisa melihatnya dengan jelas. Pilar itu melonjak beberapa ribu meter ke langit, dan awan dengan cepat berkumpul ke arahnya. Pilar besar menembus awan dan menodai segala sesuatu di sekitarnya dengan warna merah darah. Awan berangsur-angsur menyebar, memperlihatkan mata merah darah yang sangat besar.
Mata merah darah ini menggantung ribuan meter di langit saat memandang ke bawah ke hutan Evil Demon, dan suara kuat dari sebelumnya terdengar sekali lagi. Anakku, anakku, di mana kamu? Seruan ini mengandung undulasi spiritual yang sangat aneh dan menyeramkan. Gelombang-gelombang ini turun ke hutan dari ribuan meter di langit dan meluas keluar, dengan wilayah inti hutan Evil Demon sebagai pusat gempa. Undulasi spiritual mencakup area efek yang semakin besar, hampir 2/3 dari seluruh hutan Evil Demon. Huo Yuhao melarikan diri dengan kecepatan luar biasa, tapi dia masih jauh dari melarikan diri dari efeknya. Ketika undulasi spiritual aneh itu mendarat di tubuhnya, dia merasakan alat penyimpanan cincin jiwa yang tersembunyi di tubuhnya menghangat. Kotoran, Huo Yuhao segera mengerti bahwa dia dalam masalah. Evil Tyrant King tidak bisa secara instan menemukan lokasi di mana putranya meninggal, tetapi ia menggunakan seruan yang didakwa dengan undulasi spiritual untuk menemukan undulasi spiritual Evil Tyrant yang berusia 100.000 tahun. Huo Yuhao telah memurnikan roh Evil Tyrant itu, tetapi cincin jiwa yang ditinggalkannya masih mengandung beberapa gelombang spiritual. Huo Yuhao hampir tidak punya waktu untuk merencanakan atau memikirkan apapun saat mata takdir di antara kedua alisnya menyala. Roda cahaya di belakang kepalanya yang terbentuk ketika dia berhadapan dengan Evil Tyrant yang berumur 100.000 tahun berkilau sekali lagi. Tanda pisah. Di saat selanjutnya, mata merah darah raksasa di langit tampak membias sebagai pilar merah darah yang 100 meter melintas ke bawah dari beberapa ribu meter di langit. Hal-hal seperti Sun Moon Divine Needle hanyalah mainan kecil dibandingkan dengan pilar cahaya merah yang mengerikan ini. Boom, boom, boom. Di suatu tempat di hutan Evil Demon, atau tepatnya di lokasi Huo Yuhao, awan jamur raksasa melonjak ke langit. Siapapun yang melihat ke bawah dari langit dapat melihat bahwa wilayah hutan Evil Demon yang luas telah dicuci seluruhnya berwarna merah darah. Setelah itu, hijau subur di wilayah itu mencair begitu saja. Wilayah ini setidaknya memiliki diameter 1000 meter, dan tidak ada 1 inci pun vegetasi yang tersisa. Warna merah di langit berangsur-angsur menghilang, dan cahaya merah darah surut dan jatuh kembali ke daerah inti hutan Evil Demon. Sebuah padat dan pedih akan melakukan perjalanan keluar dari tempat itu sebagai riak emosional yang kuat menyelimuti seluruh hutan, dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya menangis dan menangis sebagai hasilnya. Daerah yang baru saja dibombardir oleh lampu merah yang menakutkan mulai kehilangan semua warna merah itu, dan tidak ada satu jiwa pun yang berani memasuki wilayah itu selama sebulan. Hutan bukan satu-satunya yang dilenyapkan oleh kekuatan spiritual yang mengerikan itu. Bumi telah tenggelam beberapa lusin meter, seolah-olah batu dan tanah telah dilucuti kehidupan. Tanda pisah. Namun, di tengah-tengah wilayah ini yang sementara dianggap tanah terlarang. Batuk, batuk, batuk. Gelombang suara batuk yang intens bisa terdengar. Sosok babak belur dan celaka perlahan-lahan berdiri. Seluruh tubuhnya ditutupi dengan lapisan tanah, dan penampilannya benar-benar dikaburkan, sementara pakaiannya sobek dan compang camping, tapi dia hidup. Dia menghela nafasnya sendiri. Aku masih hidup. Wajah Huo Yuhao berkedut ketika pusing yang hebat menghantam kepalanya. Dia memiliki kekuatan spiritual yang hebat, tetapi saat ini dia merasa seolah-olah seluruh laut spiritualnya telah tersedot kering. Tubuhnya lembut dan lemah, dan dia berjuang untuk terus berdiri tegak. Seluruh tubuhnya dalam kondisi buruk. Ya, dia masih hidup setelah menerima pukulan dari Kaisar Jahat, yang memiliki 800.000 tahun budidaya. Bagaimana tak terbayangkan ini, Kaisar Jahat, yang baru saja melepaskan serangan itu, tidak punya alasan untuk berharap bahwa manusia ini masih hidup. Ketika dia menemukan Huo Yuhao dengan deteksi spiritualnya, dia sudah tahu seberapa kuat dia. Dari perspektif Kaisar Jahat, serangan ini cukup untuk melenyapkan Huo Yuhao dari muka bumi. Keangkuhan Kaisar Jahat berarti dia tidak bisa diganggu untuk memeriksa setelahnya. Lebih jauh lagi, dia berada di waktu yang paling penting dari budidaya pintu tertutupnya, jadi dia tidak punya waktu dan energi untuk menyelidiki. Kata-kata penuh harap Skydream Ichewon dari saat itu jelas tidak menjadi kenyataan. Kaisar Jahat tidak jauh dari batas, tetapi bagaimanapun juga dia tidak ada di sana, dan dia masih hidup. Dia adalah binatang buas terkuat kedua di benua selama dia masih hidup, dan salah satu makhluk paling menakutkan di benua. Senang rasanya bisa hidup. Huo Yuhao menghela nafas dalam. Kamu telah menyelamatkan saya lagi, Kiwer. Alasan mengapa dia masih hidup secara alami bukanlah karena dia memiliki kekuatan yang cukup untuk menahan serangan habis-habisan dari Evil Tyrant King.
Bagaimana mungkin penyapu spiritual kaisar jahat memiliki kesalahan penilaian? Alasan mengapa dia hidup adalah karena tulang tengkorak yang dia peroleh dari Wang Qiwer, tulang tengkorak binatang menguntungkan. Tulang tengkorak binatang menguntungkan memiliki kemampuan khusus selain memberikan dua keterampilan jiwa yang kuat pada Huo Yuhao. Kemampuan ini disebut kekebalan spiritual. Huo Yuhao bisa membuat dirinya kebal terhadap semua jenis dan tingkat serangan spiritual 3 kali sehari. Kecuali Huo Yuhao berhadapan dengan dewa yang memiliki kemampuan untuk mengubah takdir, Huo Yuhao bisa membuat dirinya kebal terhadap segala macam dan tingkat serangan spiritual. Huo Yuhao mengandalkan kemampuan ini, yang pada dasarnya bertentangan dengan hukum kodrati di dunia spiritual, untuk menantang Affiliate Tyrant yang berusia ratusan ribu tahun. Dia telah menggunakan kemampuan ini untuk mendapatkan keuntungan melawan musuhnya dalam pertempuran yang berbahaya, dan akhirnya berhasil membunuhnya. Huo Yuhao bisa menggunakan kekebalan rohani 3 kali ketika dia dalam kondisi puncak. Setelah menggunakan kemampuan ini sekali, ia harus mengisi tulang tengkoraknya dengan kekuatan spiritual melalui kultivasinya sendiri. Tentu saja, dia bisa menggunakan metode lain untuk mengisi tulang tengkoraknya. Dia bisa mengonsumsi tulang tengkorak lainnya, seperti bagaimana dia telah mengkonsumsi tulang tengkorak Affiliate Tyrant yang berumur 100.000 tahun. Huo Yuhao akan membutuhkan setidaknya 1 bulan untuk sepenuhnya mengisi tulang tengkoraknya menjadi 3 contoh kekebalan spiritual jika dia tidak mengkonsumsi tulang tengkorak. Kekebalan spiritual tidak tampak seperti ketika seseorang menganggap bahwa 1 bulan adalah waktu yang sangat lama. Namun pada kenyataannya, kemampuan ini sangat berguna bagi Huo Yuhao. Huo Yuhao harus menggunakan kekebalan spiritual untuk mempertahankan dirinya dari serangan tipe spiritual pada tingkat kekuatan spiritualnya. Jadi seberapa kuatkah serangan itu? Semua yang baru saja terjadi membuktikan hal ini. Tidak peduli seberapa kuat kaisar jahat itu, kekebalan rohani masih melindungi Huo Yuhao dari serangannya. Namun, Huo Yuhao juga memiliki pengalaman yang cukup melalui serangan ini sehingga tidak semuanya mutlak. Serangan kaisar jahat tidak membunuhnya, tetapi laut spiritualnya langsung tersedot kering seketika itu, dan bahkan tulang tengkoraknya tersedot kering. Huo Yuhao merasa sangat beruntung bahwa tulang tengkorak makhluk menguntungkannya telah mengkonsumsi tulang tengkorak Affiliate Tyrant sebelum ini. Kekuatan spiritual dari memakan tulang tengkorak itu saat ini memulihkannya perlahan. Kalau tidak, dia akan pingsan, dan dia tidak tahu berapa lama dia harus bangun jika itu terjadi. Saya harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Saya harus. Kalau tidak, jika Evil Emperor membersihkan tangannya dan turun untuk melihatnya, aku mati. Huo Yuhao akan mengalami kesulitan melawan bahkan 1 jiwa-jiwa 1000 tahun dalam kondisinya saat ini, apalagi individu terkuat di antara semua tiran Affiliate. Huo Yuhao menggigit ujung lidahnya, dan rasa sakit yang hebat membangkitkan semangatnya dan memompa adrenalin ke dalam sistemnya. Dia dengan cepat memeriksa alat penyimpanan cincin jiwanya. Benda itu layak menjadi alat jiwa kelas 8, dan tidak hancur saat berada di bawah perlindungan kekebalan spiritual Huo Yuhao. Cincin jiwa 100.000 tahun yang terkandung di dalamnya juga utuh. Setidaknya dia tidak menerima serangan itu dengan sia-sia. Huo Yuhao mengambil gelang kecil dari cincin penyimpanannya dan menaruhnya di pergelangan tangannya. Setelah itu, ia mulai mengaktifkan gelang ini dengan kekuatan jiwanya. Dia telah mengkonsumsi terlalu banyak kekuatan spiritual, tetapi situasi kekuatan jiwanya relatif baik. Gelang perak dengan cepat bersinar dengan lapisan cahaya perak lembut saat Huo Yuhao memasukkan kekuatan jiwa ke dalamnya, dan cahaya perak ini terbungkus ke belakang dan meregangkan di sepanjang pergelangan tangannya. Cahaya perak dengan cepat membentuk gelang perak yang membungkus lengan kirinya. Barisan cahaya perak bersinar dari gelangnya, dan sinar demi sinar cahaya perak berkedip-kedip ketika potongan-potongan logam yang ditutupi oleh cahaya perak melayang di depan Huo Yuhao. Huo Yuhao mengambil napas dalam-dalam dan melepaskan kekuatan jiwanya untuk menghasilkan kekuatan kinetik yang kuat, dan menempelkan sinar cahaya perak itu ke tubuhnya. Lampu perak dengan cepat menutupi tubuhnya, dan tidak butuh waktu lama sebelum seluruh tubuhnya ditutupi oleh alat jiwa berbentuk manusia. Alat jiwa berbentuk manusia ini jauh lebih cantik dan lebih elegan daripada yang ia buat di turnamen belum lama ini. Set ini disederhanakan di seluruh, dan sangat sederhana dan murah hati. Sepasang sayap melengkung di belakang punggungnya, dan dengan cepat menjadi 3 lapis sayap emas saat ia menanamkan kekuatan jiwa ke dalamnya. Setiap lapisan sayap emas memiliki 6 lubang peledakan, sayap yang lebih tinggi lebih sempit daripada yang di bawah. Setiap bagian lainnya dicocokkan dengan kerangka Huo Yuhao,
setiap komponen dirakit secara rumit dan halus. Huo Yuhao hanya terlihat sedikit lebih besar setelah mengenakan jas ini, dan tidak ada redundansi sama sekali. Ini adalah alat jiwa berbentuk manusia yang secara pribadi dibuat oleh Xuan Ziwen untuk Huo Yuhao. Xuan Ziwen telah mempertimbangkan bahwa Huo Yuhao masih Raja Roh saat itu, dan telah melakukan semua yang dia bisa dengan alat jiwa ini untuk memastikan bahwa itu dapat mempertahankan kekuatannya sebagai alat jiwa kelas 7, dan bahwa Huo Yuhao masih bisa menggunakannya sebagai Raja Jiwa. Huo Yuhao tidak punya waktu untuk mengenakan pakaian ini ketika dia berhadapan dengan orang-orang kuat Gereja Roh Kudus karena semuanya terjadi terlalu tiba-tiba. Jadi ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Sebenarnya, tidak ada kegunaan praktis untuk mengenakan jas ini melawan para jahat yang berjudul Douluo. Namun, situasinya sangat berbeda saat ini. Dengan alat jiwa ini, dia bisa menggunakan 12 miniatur botol susu sealet terkompresi yang melekat padanya untuk menopang dirinya sendiri untuk putaran pertempuran intensitas tinggi lainnya. Dengan gugatan ini, Huo Yuhao tidak akan memiliki masalah melindungi hidupnya bahkan jika ia bertemu dengan binatang jiwa ratus ribu tahun lainnya. Pada saat yang sama, dia bisa menggunakan pakaian ini untuk keluar dari hutan secepat mungkin. Huo Yuhao tidak terbang ke langit, karena dia masih di dalam hutan Evil Demon. Dia mengaktifkan pendorong jiwa di punggungnya dan mendorong dirinya ke depan dengan kecepatan sangat tinggi. Tujuannya sekarang adalah untuk meninggalkan hutan Evil Demon secepat mungkin, dan kemudian menemukan tempat yang aman sehingga ia dapat menyerap cincin jiwa ketujuh. Cincin dari Evil Tyrant yang berumur 100.000 tahun, dan menjadi sage jiwa. Kota Shrek, Sekte Tang. Bam! Tamparan tumpul bisa terdengar ketika Bei Bei berdiri dengan ekspresi muram dan suram di wajahnya. Su Sanshi, He Kaitu, Ye Guyi, Jing Zian, dan Ji Juechen duduk di kedua sisi meja, bersama dengan Xiao Xiao, Jiang Nanan, Nana, dan Mo Xuan. Selain Xuan Ziwen dan Gao Dalu, hampir semua lingkaran dalam Tang Sekte ada di sini. 3 hari. Kalian telah kembali selama 3 hari, dan kami masih belum mendengar apapun dari adik lelaki kami yang masih kecil. Dalam hal waktu, dia seharusnya kembali di hadapanmu dengan alat jiwa berjenis terbangnya, entah dia bepergian melintasi lautan atau daratan. Tapi sudah beberapa hari berlalu, dan di mana dia? Siapa yang bisa memberitahu saya di mana dia? Suara Bei Bei menjadi lebih tinggi, dan amarah yang jarang terlihat pada dirinya memenuhi wajahnya yang ilmiah. Su Sanshi dan yang lainnya telah berhasil kembali dengan para sandera, dan kembali ke Sekte Tang beberapa hari yang lalu. Namun, kegembiraan mereka karena berhasil menyelesaikan misi mereka dengan cepat berkurang ketika mereka menemukan bahwa Huo Yuhao belum kembali, dan mereka belum mendengar satu hal pun darinya. Bei Bei telah menerima semua laporan mereka, dan kemudian menghibur mereka sebelum dia pergi ke Akademi Shrek dengan wajah muram. 3 hari telah berlalu, dan tak seorang pun dari Sekte Tang atau Akademi Shrek telah mendengar apapun dari atau tentang Huo Yuhao. Untuk Sekte Tang, setiap sandera yang ditambahkan bersama tidak sepenting Huo Yuhao. Ini juga sama untuk Shrek Academy. Apa yang bahkan lebih tidak menguntungkan bagi mereka adalah bahwa Kekaisaran Sun Moon telah meningkatkan pemantauan dan pengawasan mereka 3 kekaisaran asli benua Douluo secara eksponensial, serta di Akademi Shrek, yang telah menyelamatkan para sandera, dan terus mengirim tentara demi tentara menuju mereka perbatasan. Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Jiwa Surgawi melakukan hal yang sama. Para sandera mereka telah diselamatkan, dan Kekaisaran Sun Moon belum memulihkan kekuatan mereka. Ini adalah kesempatan terbaik bagi kedua kekaisaran ini untuk melakukan pukulan berat bagi Kekaisaran Sun Moon, dan kedua kekaisaran itu tidak bodoh. Apa yang mereka tunggu, jika bukan karena kesempatan ini untuk melemahkan musuh mereka? Kekaisaran Dowling diposisikan di belakang 2 kekaisaran lain, tetapi kelangsungan hidup mereka terkait erat dengan 2 kekaisaran lainnya. Kekaisaran Dowling telah mengerahkan pasukan besar dengan 7 gelar Douluo menuju perbatasan mereka, dan perang besar bisa pecah dalam waktu singkat. Dalam keadaan seperti itu, baik Akademi Shrek dan Tang Sekte akan memiliki waktu yang sangat sulit jika mereka ingin mengirim seseorang ke Kekaisaran Sun Moon untuk mencari Huo Yuhao. Karena itu, mereka hanya bisa memilih untuk menunggu sekarang. Mereka telah menunggu selama 3 hari, dan hari-hari itu berlalu tanpa ada berita dari Huo Yuhao. Mulai dari saat Su Sanshi dan yang lainnya berpisah dari Huo Yuhao, 8 hari telah berlalu, dan amarah yang ditekan Bei Bei di dalam hatinya akhirnya meletus tak terkendali.
Bei Bei tidak menyebutkannya secara eksplisit, tetapi semua orang mengerti bahwa keputusan Huo Yuhao untuk kembali ke Sunrise City sehingga dia dapat membantu Nan Qiuqiu menyelamatkan Nan Suishui bukanlah keputusan yang bijaksana. Namun, misi itu empatik dan benar. Bisakah mereka menyalahkan Huo Yuhao? Tidak, karena semua orang akan melakukan hal yang sama jika mereka memakai sepatu. Su Sanshi memaksakan tawa dan berkata, kalau saja aku tetap di belakang saja. Heike itu berkata, bagaimana kamu bisa tetap kembali? Paket kami di luar mengharuskan Anda untuk membawa kami jarak jauh, dan siapa yang bisa mengambil alih untuk Anda? Keputusan Yuhao benar, dia mahir menyembunyikan diri, dan dia paling tidak mungkin mendapat masalah dengan tetap tinggal di antara kita semua. Kita harus percaya padanya, dan percaya bahwa tidak ada bahaya yang akan menimpanya. Kakak senior tertua, jangan terlalu sabar dan bingung. Menjadi gugup tidak akan menghasilkan apa-apa, karena kita hanya bisa terus menunggu. Perbatasan telah dikunci sangat ketat, jadi itu normal bahwa adik lelaki junior membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali. Petik 2. Ekspresi Bei Bei sedikit tenang, dan dia kembali ke tempat duduknya. Maaf, aku tidak dalam kondisi pikiran yang benar selama beberapa hari terakhir. Sebenarnya, saya yang harus disalahkan untuk masalah ini. Seharusnya aku yang mengikutinya. Saudara laki-laki junior kecil telah melalui begitu banyak kesulitan baru-baru ini, dan Donger masih tertidur lelap. Aku benar-benar takut sesuatu terjadi padanya. Jika sesuatu terjadi padanya, bagaimana kita menjelaskannya kepada Donger setelah dia bangun? Akademi bahkan lebih khawatir daripada aku, dan Penatua Xuan mengirim orang hampir setiap hari untuk menanyakan apakah Yuhao telah kembali. Yuhao lebih muda dari kita, tapi dia selalu stabil, tidak peduli apa yang dia lakukan. Dia secara alami mengerti bahwa kita mengkhawatirkannya, dan dia akan kembali secepat mungkin jika dia baik-baik saja. Alat-alat jiwa pengawasan ketat dari segala jenis di perbatasan akan menimbulkan masalah besar bagi kita, tetapi dia memiliki kekuatan spiritual yang tangguh, dan dia sendirian. Saya yakin itu tidak akan sulit baginya untuk bersembunyi dan membuatnya kembali diam-diam. Karena itu, walaupun saya tidak mau mengakuinya, saya dapat hampir 100% yakin bahwa dia mengalami masalah. Saya hanya tidak tahu apakah dia mengalami masalah besar, atau masalah kecil. Petik 2. Su Sanshi berkata, Sister Xiaotao juga berada di Sunrise City, dan dia telah mendapatkan kembali pikiran dan kesadarannya dengan bantuan Yuhao. Dia memiliki 8 cincin jiwa, dan elemennya sedekat mungkin dengan Ultimate Fire. Yuhao harus memiliki kesempatan untuk melarikan diri dengan bantuannya bahkan jika dia ditangkap oleh Tuan Jiwa Jahat. Mari kita tunggu 2 hari lagi, dan jika kita masih belum punya berita tentang dia, kita akan mengundang Akademi untuk keluar. Tidak peduli apa, kita harus menemukan cara untuk menyusup ke Kekaisaran Sun Moon untuk mencarinya. Petik 2. Bei Bei mengangguk dan berkata, hanya itu yang bisa kita lakukan. Boom, boom, boom. Boom menggelegar terdengar tepat pada saat ini. Boom yang memekakkan telinga ini mengejutkan anggota Sekte Tang meskipun mereka berada di dalam ruang konferensi. Dia Cai Tao melirik keluar jendela dengan bingung dan bergumam, guru yang sangat keras. Kenapa langit jadi gelap? Petik 2. Itu masih pagi, tetapi semua orang bisa melihat bahwa langit di luar jendela ruang konferensi semakin gelap pada tingkat yang mengkhawatirkan, ke titik di mana ruang konferensi juga menjadi gelap. Mari kita lihat keluar. Bei Bei berdiri dan dengan cepat melangkah keluar, dan semua orang mengikuti di belakangnya. Semua orang berjalan keluar, dan ekspresi mereka tumbuh khusyuk. Penilaian mereka dari dalam ruang konferensi benar. Langit mulai gelap, dan semakin gelap dengan cepat. Namun, ada perasaan abnormal tentang fenomena ini. Jika cuaca berubah, awan gelap akan berguling di atas langit, angin akan bertiup, dan mereka akan secara bertahap muncul secara acak. Langit akan menjadi suram dan gelap secara keseluruhan. Namun, apa yang bisa mereka lihat adalah warna hitam yang rapi jauh di luar cakrawala, dan massa hitam ini dengan cepat menyebar ke arah kota Shrek, seolah-olah pasukan besar sedang menyerbu mereka. Adegan ini tampak seperti ada tirai di langit yang perlahan-lahan ditarik ke atas, dan menyebabkan seluruh dunia menjadi gelap. Sesuatu yang salah. Keitu, cepat beritahu Guru Xuan. Sanshi, kamu akan segera menuju ke akademi untuk bertanya tentang apa yang terjadi. Nanan, Xiao Xiao, kalian berdua akan melanjutkan ke atas tembok kota, dan menyampaikan informasi apapun secepat mungkin.
Gunakan alat jiwa tipe terbang untuk bepergian ke sana dan kembali. Cepat kumpulkan anggota Tang Sekte lainnya, dan suruh semua orang bersiap menghadapi keadaan yang tidak terduga. Bei Bei tampak sangat tenang, dan dengan cepat mendelegasikan tugas kepada semua orang. Anggota Tang Sekte mulai bergerak segera. Namun, Su Sanxi baru saja bangkit ketika suara yang lantang terdengar di seluruh kota. Setiap murid dari halaman dalam Akademi Shrek berkumpul di tembok kota selatan. Petik 2. Suara ini terlalu akrab bagi Sekte Tang, itu datang dari Penatua Xuan. Suar hijau giok melonjak ke langit pada saat yang sama, meledak tinggi di langit dan berubah menjadi avatar eksklusif Shrek saat cahaya hijau merasuki langit. Itu sangat menarik. Banyak orang di sini berasal dari Akademi Shrek, dan ekspresi mereka langsung berubah ketika mereka melihat kembang api ini. Sinyal ini tidak hanya menandakan bahaya, itu berarti sejumlah besar musuh akan menyerang kota. Bagaimana bisa? Shrek Academy terletak di dalam wilayah inti benua Douluo, dan Akademi memiliki hubungan yang sangat baik dengan ketiga kerajaan. Dari mana musuh-musuh ini berasal? Bahkan jika itu adalah sekte tubuh yang menyerang mereka tidak akan tiba-tiba melancarkan invasi terhadap Akademi Shrek pada saat Kekaisaran Sun Moon menjadi ancaman besar bagi semua orang. Shrek Academy selalu adil bagi semua orang, tetapi mereka adalah akademi. Mereka menerima bakat dan keajaiban dari seluruh dunia, dan mereka menghasilkan bakat yang sama. Mereka tidak seperti sekte, yang hanya akan memelihara dan mengembangkan kekuatan mereka sendiri. Selama BB bisa mengingat, ini adalah pertama kalinya Shrek Academy merilis sinyal darurat seperti ini. Apa yang terjadi? BB dapat mendengar bahwa suara Penatua Xuan stabil, tetapi ada benang kegelisahan dan kekhawatiran di tengah-tengah kemantapan itu. Apa yang membawa perubahan tiba-tiba di langit? Apa yang kita lakukan, BB? Tanya Su Sanxi BB. Mata semua orang beralih ke BB, dan dia merendahkan suaranya ketika dia berkata, dapatkan di tembok kota selatan, semuanya. Nana, kamu akan tetap tinggal, dan ketika Guru Xuan keluar, dengan ramah memintanya untuk memimpin saudara-saudara kita dari Aula Alat Jiwa Tang Sekte untuk mengangkut alat-alat jiwa yang telah kita buat dan ditimbun ke tembok kota selatan. Cepat, ya? Nana mengangguk cepat-cepat. BB melambaikan tangannya dan segera memimpin anggota Tang Sekte ke arah tembok kota selatan. Tanda pisah di tembok kota selatan Akademi Shrek. Sejak kota Shrek didirikan, bagian tertinggi tembok kota dan pertahanan terkuat dan paling teliti di seluruh kota selalu berada di sisi selatan kota. Alasannya sederhana, arah ini menghadap hutan Great Stardow. Sejak pemberontakan Great Stardow Forest, tembok kota selatan semakin dibentengi. Tembok kota selatan tingginya 1.500 kaki, dan lebarnya 200 kaki. Itu membentang lebih dari 5 km, dan itu bisa menampung lebih dari 10.000 orang untuk bertarung di dindingnya pada saat yang sama. Pasukan Shrek City kurang lebih terhubung dengan Shrek Academy. Kota Shrek tidak memiliki raja, pertahanan kota jatuh ke Paviliun Dewa Laut Akademi Shrek. Hampir setiap perwira pertahanan kota adalah individu yang kuat yang telah lulus dari Shrek Academy. Jika seseorang harus memilih sebuah kota melintasi benua dengan konsentrasi tertinggi para penguasa jiwa, kota Shrek pasti akan mengambil posisi teratas. Insinyur jiwa di Radiant City Sun Moon Empire juga bisa disebut sebagai master jiwa, tapi Radiant City padat penduduk, dan rasio insinyur jiwa mereka terhadap warga tidak bisa dibandingkan dengan kepadatan master jiwa di kota Shrek. Kepala petugas pertahanan kota Shrek saat ini bernama Sising. Dia adalah seorang pria parubaya yang tinggi, tampak sedikit lebih dari 40 tahun. Dia memiliki wajah yang persegi dan rata, mata besar, dan alis tebal. Dia memiliki tubuh yang berotot, dan dia memberi orang lain perasaan menjulang dan mengesankan dengan kehadirannya semata. Dia berusia 48 tahun, dan bisa dikatakan berada di puncak hidupnya. Ketika dia belajar di Shrek Academy, dia pernah memiliki nama panggilan, penyihir waktu. Setelah itu, ketika ia menjadi gelar Douluo, gelarnya adalah waktu Douluo, Sising. 3 tahun lalu, Kepala perwira pertahanan sebelumnya telah mengundurkan diri dan kembali ke halaman dalam Akademi Shrek untuk menikmati masa pensiunnya, dan Sising telah menjadi kepala perwira pertahanan kota Shrek dengan suara bulat dari Paviliun Dewa Laut. Dia bertanggung jawab atas semua yang ada hubungannya dengan pertahanan kota. Petugas pertahanan kota mereka sebenarnya adalah gelar Douluo. Mungkin hanya Shrek City yang mampu memiliki pengaturan yang sedemikian mewah. Pada saat ini, Time Douluo,
Xing berdiri di tembok kota dan menatap jauh ke kejauhan dengan ekspresi masam di wajahnya. Lebih tepatnya, dia menatap ke selatan,